perang antara militer Israel dan Hamas di jalur Gaza semakin tak terkendali. Terbaru dikabarkan Israel menyerang kamp pengungsi di Jabalia hingga menyebabkan 30 orang tewas. Selain itu, sebuah rekaman video menunjukkan ribuan warga Gaza harus berdesakan untuk mengantri dan mendapatkan makanan. Tak hanya itu juga Israel menyerbu rumah sakit yang ada di Gaza. Lalu seperti apa update situasi terkini di Gaza, Palestina? Kita telah terhubung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy asal Indonesia. Mas Fikri, selamat sore Mas. Selamat siang waktu Gaza, Mbak. Baik, Mas Fikri, mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami ketika kondisi saat ini agresi Israel semakin brutal di wilayah selatan Gaza. Sementara itu bagian Gaza yang di utara juga tak luput dari serangan. Kondisi warga di sana seperti apa? Kemana harus berlindung, Mas? Iya, kondisi saat ini memang masih terus mencekam ya, di mana serangan-serangan dari pihak militer Israel, baik dari udara maupun dari darat pun masih terus mereka lancarkan ke seluruh jalur bagian Gaza, dan memang kondisi saat ini benar-benar sangat memprihatinkan sekali, di mana warga juga sudah sulit sekali untuk mencari bahan makanan, dan juga jangankan untuk makan mereka, tempat tinggal mereka juga sangat sulit sekali, di mana musim dingin juga sudah melanda di jalur Gaza, sehingga hujan pun beberapa kali sudah sudah turun, sehingga mereka yang mendirikan di tenda-tenda darurat yang mereka dirikan ini sangat-sangat sulit sekali, banyak genangan-genangan air ya, dan juga banyak juga di daerah titik-titik tertentu juga tenda-tenda juga banjir sudah melanda ke seluruh jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara, dan saya tidak bisa membayangkan kehidupan mereka yang ada di Gaza Utara, benar-benar sangat sulit. Bantuan-bantuan tidak bisa mencapai ke jalur Gaza Utara, dan mereka 90% mereka benar-benar sangat kelaparan saat di sana, dan juga serangan-serangan masih terus dilancarkan, penangkapan dan pembunuhan massal pun masih terus dilakukan. Bahkan saya memang kemarin Kamis malam Jumat saya juga kehilangan sinyal internet, terputus di seluruh jalur Gaza, dan saya memang lumayan begitu ketinggalan berita tentang jalur Gaza. Namun hari ini kemarin sudah kembali pulih jaringan internet, dan saya mengikuti berita lokal bahwa puluhan tim medis juga ditangkap oleh pihak militer Israel di rumah sakit Kamal Adwan, dan serangan-serangan ini sangat banyak sekali, baik di jalur Gaza Utara, jalur Gaza Tengah, Gaza City maupun di Gaza Selatan. Bahkan kami juga mendapatkan informasi tadi malam bahwa rumah sakit Nasir, rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza bagian selatan, juga diserang bangunannya dan membuat korban meninggal saat itu. Kondisi semakin genting di Gaza, baik itu di wilayah utara dan juga selatan. Tapi terakhir, Mas Fikri, ada sebuah video yang beredar menunjukkan ada bulldozer yang melindas tenda pengungsi di halaman rumah sakit hingga menyebabkan warga akhirnya banyak yang terkubur hidup-hidup. Apakah Anda mengetahui informasi tersebut dan bagaimana kronologisnya, Mas? Iya, memang saat itu kami masih terputus sinyal internet, kami memang belum bisa update. Dan memang berita yang saya ikutkan juga ada teman kami juga, Anas, ya, beliau juga saat itu ketika kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia juga beliau membantu komunikasi dengan Mercy Pusat saat itu ketika kita kehilangan sinyal, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau juga, dan beliau saat ini masih meliput di jalur Gaza Utara, dan beliau mengatakan bahwa keadaan di rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, yang memang rumah sakit hanya tersisa itu saja yang masih beroperasi di jalur Gaza Utara, dan kita tahu rumah sakit Indonesia juga sudah berhenti total. Dan di sana juga terjadi, beliau mengatakan bulldozer menggilas tenda-tenda darurat yang mereka lakukan, dan kemungkinan besar memang masih ada warga yang memang terlindas ataupun terkubur hidup-hidup oleh pihak militer Israel. Ini tentunya tragedi yang sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat tragis, yang memang di dalam peperangan ini tentunya melanggar undang-undang internasional.
Iya, sangat miris pastinya kita juga mendengar informasinya di sana, Mas Fikri. Dan selain itu kami juga mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa tentara Israel menahan dokter dan juga staf medis di Rumah Sakit Al-Auda di jalur Gaza. Ini informasinya betul atau tidak, Mas, di sana? Ya, memang rumah sakit ini memang dekat sekali dengan rumah sakit Indonesia. Mungkin kalau kita menaiki angkot atau taksi itu sekitar beberapa puluh menit saja, dan kami juga beberapa kali pernah ke sana, dan memang informasi ini benar adanya. Rumah pertama yang awal mereka tangkap adalah Direktur Rumah Sakit Kamal Udwan, dan saat ini mereka juga menangkap Kepala Direktur Rumah Sakit Auda. Dan berita yang saya dapatkan dari media lokal pun juga beberapa staf medis pun ditangkap oleh mereka, dan sampai saat ini apakah sudah dipulangkan atau belum kami belum mengetahui, dan mereka dibawa entah kemana, dan para tim medis yang ada di sini juga tidak mengetahui mereka dibawa kemana dan apakah akan dikembalikan atau tidak, karena memang penangkapan ini juga sudah sering terjadi oleh pihak Israel, baik ke tim medis maupun para warga yang memang mereka mengungsi ke tempat-tempat yang mereka akan tuju. Baik, jadi bukan hanya menyerang rumah sakit tapi juga turut menahan, menyandra tim medis yang ada di sana. Lalu bagaimana dengan stok makanan, Mas, di Gaza? Apakah betul informasinya warga Gaza kini harus antre hingga berebut makanan? Karena saat ini stok makanannya menipis. Ya, kalau boleh saya gambarkan, kami sendiri WNI yang ada di sisa di jalur Gaza pun memang kesulitan sekali untuk menyandang hidup kita. Saat ini memang kondisi sangat-sangat sulit sekali. Bahkan kita pun setiap harinya hanya bisa mendapatkan jatah satu roti untuk setiap harinya atau 2 roti untuk setiap harinya. Karena memang benar-benar sulit sekali, apalagi warga-warga saat ini mengungsi di seluruh titik-titik yang ada di Gaza. Memang saat ini benar-benar kelaparan dan butuh sekali bantuan-bantuan dari internasional, terutama di Gaza Utara ini. Dari 90% saya katakan ini dari pemerintah internasional atau PBB mengatakan 90% mereka dalam keadaan kelaparan, karena bantuan-bantuan ini tidak bisa masuk ke jalur Gaza Utara karena serangan yang masih intens, dan juga serangan darat pun masih terus dilakukan oleh pihak militer Israel. Dan memang saat ini kondisi benar-benar sangat sulit untuk menjalani kehidupan mereka di jalur Gaza di bawah gempuran militer Israel ini. Stok makanan semakin menipis. Lalu bagaimana dengan ketersediaan air bersih, Mas? Apakah masih bisa diakses oleh warga Gaza? Ya, ini juga menjadi salah satu krisis utama juga. Selain stok makanan juga sangat sulit, dan juga stok air bersih benar-benar sangat sulit. Kenapa? Saya ibaratkan air bersih ini sangat sulit karena pihak militer Israel ini bukan hanya membom jalan raya, bukan hanya membom rumah-rumah warga sipil ataupun fasilitas umum seperti gereja, rumah sakit, kantor internet, kantor berita, dan segala macam. Dan mereka juga membom tangki-tangki air. Saat ini benar-benar air sangat-sangat sulit dan sangat langka untuk mereka dapatkan bagi warga yang memang saat ini masih terus berjuang mereka di Gaza. Baik, Mas Fikri, seperti yang tadi Anda telah katakan, pada Jumat lalu Anda kehilangan kontak atau juga tidak bisa mengakses internet. Kami juga berusaha menghubungi Anda tapi tidak bisa. Apakah saat ini Anda dan warga di Gaza masih bisa mengakses pasokan listrik dan juga internet, atau kondisinya masih turun naik, Mas? Iya, memang kondisi sudah kali terjadi ketika kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia juga pada 11 November, jaringan internet dan juga kartu perdana itu hanya panggilan darurat saja, dan kembali terjadi pada saat ini, Kamis malam Jumat sampai Ahad kemarin.
Dan memang ini bisa terjadi kembali karena serangan-serangan masih intens dan juga bahan-bahan bakar yang ada di kantor-kantor pusat internet juga semakin menipis untuk menyalakan kembali internet, dan juga sinyal-sinyal juga sering kali diputus oleh pihak militer Israel, dan memang sampai saat ini juga masih sulit, jaringan juga masih turun naik, kadang internet bagus, kadang juga internet juga hilang kembali begitu. Baik, Mas Fikri, terakhir, dengan segala kondisi yang saat ini semakin genting di jalur Gaza, kami ingin memastikan kondisi Anda dan juga Reza di jalur Gaza. Apakah dengan kondisi serangan yang semakin brutal ini, Anda dan juga Reza ada rencana untuk pulang ke Indonesia atau masih akan tetap bertahan di sana? Iya, alhamdulillah saya dan juga Mas Eka dan juga staf lokal Mercy saat ini berada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, dan kami dalam keadaan baik, dan memang kondisi yang kita alami juga sangat sulit, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap stay di jalur Gaza untuk bisa membantu masyarakat semaksimal mungkin. Yang kita bisa bantu kita bantu, dan kita bisa hanya bisa meringankan sedikit penderitaan mereka. Alhamdulillah juga program-program kami dari Mercy juga terus dilaksanakan, seperti membagikan makanan siap saji untuk 1.200 warga yang ada di sekolahan, dan juga kita juga membuat WC darurat juga untuk para pengungsi yang ada di sekitar sini di kota Fukhori, ya, di desa Fukhori maksud kami, yang ada di sekitar sini berjumlah 2.000 sampai 3.000, dan program-program ini kita akan terus kita lanjutkan semaksimal mungkin yang kita bisa, dan semaksimal mungkin kita bisa bantu kita bantu. Dan untuk saat ini kami masih memutuskan untuk tetap stay ya di jalur Gaza, dan insya Allah kami juga turut meminta doa kepada masyarakat Indonesia juga untuk keselamatan kami, masyarakat sini, dan juga tentunya doa untuk perhentian perang ini, insya Allah semoga cepat selesai. Amin. Amin. Mas Fikri, yang pasti kami dan seluruh masyarakat Indonesia mendoakan keselamatan Anda dan juga mendoakan seluruh relawan yang ada di jalur Gaza semoga dalam kondisi yang baik, dan juga kita berharap dengan sangat semoga perang ini segera berakhir. Semangat selalu Mas Fikri, terima kasih atas informasinya. Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy asal Indonesia di jalur Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas.